periode setengah jam pertama sampai nanti Fadli harus pergi meninggalkan kelas kita, lalu lanjut dengan siswa-siswa yang lain gitu ya. Oke Fadli, yuk baca teksnya yuk. Dari mana, Kak? Oke, kita baca dari ini kan ini ice breaking ya. Jadi ice breaking itu pemanasan lah anggaplah gitu. Dan saya akan menghadirkan sebuah teenage short story gitu ya, sebuah cerita pendek berkaitan dengan para remaja kalian tuh gitu ya. Jadi ini cerita kalian. Jadi Fadli mulai baca dari a young Young couple. couple. Ya, iya betul. Silakan Fadli. Okay. A young couple entered the restaurant in Andy's view. They were holding hands. Andy sat back down in his chair. He felt sick. He turned and faced his father, who was eating. How to read this? Soy, soy. Sorry. Iya, What's mungkin the ini matter? agak jarang ya didengar oleh kita, tapi ini sebenarnya adalah makanan gitu ya, makanan sejenis ketan. Kalau di kita namanya ketan ya, jadi warnanya kuning gitu ya. Soy itu makanan sejenis ketan, warnanya kuning, terus dikasih condiment di atasnya. Topping gitu, topping itu ada kacang, ada semacam serbuk kelapa, serundeng kalau kita bilang di sini gitu ya. Makanan khas orang Vietnam kalau nggak salah. Jadi nanti kalau kapan-kapan kalian jalan-jalan ke Vietnam, kalian cicipin soy ini ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan, Fadli. Okay. What's the matter, son? Asked his father. I thought you were going to the birthday party. It's too late. Are you sure? Andy nodded. He looked at the plate of soy. He wanted to bury his face in it. Hi, Andy. A voice came from behind. Andy looked up. He recognized the beautiful face, and he refused to meet her eyes. Hi, Jennifer, muttered Andy, looking at the floor. You didn't miss much, Andy. The party was dead. I was looking for you, hoping you could give me a ride home. Then I met Tim, and he was bored like me, and he said he'd take me home. Andy, do you want to eat with us? I'll introduce you to Tim. Andy said. No, I'm eating soy with my father. Well, I'll see you in school then, okay? Yeah. And Andy watched her socks move away from his view. Oke, please continue it. Okay. Andy grab. Andy grabbed a chunk of soy. The rice and beans stuck to his fingernails. He placed the chunk in his mouth and pulled it away from his fingers with his teeth. There was a dry, bitter taste, but nothing could be as bitter as he was, so he chewed some more. The bitterness faded as the soy became softer in his mouth, but it was still tasteless. He could hear the young couple talk and giggle. Their words and laughter and the sounds of his own chewing mixed into a sticky mess. The words were bitter and the laughter was tasteless. And once he began to understand this, he tasted the sweetness of soy. Andy enjoyed swallowing the sticky mess down, and he swallowed everything down, sweetness and bitterness, and nothingness, and what he thought was love. Oke, Andy swallowed everything down. Sweetness and bitterness and nothingness. And what he thought was love. Baik, dibaca oleh Fadli dengan baik sekali ya. Saya cuma perlu memberikan beberapa bagian saja yang mungkin boleh diperbaiki cara membacanya gitu ya. Bagian-bagian itu adalah ya, oke. Em, Ya, beberapa bagian saja. Jadi, jika dia berakhiran dengan id, gitu ya, jika dia berakhiran dengan id, sementara huruf terakhirnya adalah huruf D atau huruf T, maka kalian boleh membacanya betul-betul seperti terbaca semua, gitu ya. Berbeda kalau belakangnya huruf K seperti ini. Jadi kalau pada kata look up, maka kalian membacanya Andy look up, gitu ya. Tapi kalau pada kata not, maka kalian membacanya nodded. Pada kata want, kalian juga membacanya wanted. Gitu ya, karena berakhiran dengan huruf D dan huruf T. Kalian boleh membacanya seperti itu. Next, the second one that I'd like to tell you is about the word, this one, hid. So, ini adalah singkatan dari he would, gitu ya, gitu ya. Jadi singkatan dari he would. Kalian boleh membacanya he would atau kalian boleh membacanya hid, gitu ya. And he said he would take me home, gitu ya. And he said he would take me home. Itu saja, lain daripada itu sudah oke gitu ya, sudah oke, bacanya sudah bagus. So Fadli,
You have already read the text, and can you tell me what is it about? It's about Andy that not join the party maybe. It's about Andy that He not join the party. it is about Andy who is not joining the party. Okay, who is not attending the party. Can you mention to me or can you tell me why he didn't join the party? Because he feels sick. I forgot. May you scroll up a bit? Okay, this one. Uh, A young couple entered the restaurant in Andy's view. They were holding hands. Andy sat back down in his chair. He felt sick. He turned and faced his father, who was eating soy. The word sick over here, in your opinion, is it the real sick or it is only a connotation of something? Aha, gimana Fadri? Sudah dapatkah poinnya? yeah. It's the Hmm, story about Andy that not attending to the party because he felt sick. hmm, baik. Cukup itu saja atau ada yang lain? Maybe that's it. Oke, baik. Saya akan jelaskan kepada kalian semua ya. Inilah literasi dalam bahasa Inggris gitu ya. Fokus utamanya seperti pelajaran reading comprehension. Jadi kalau ketika saya mengajar TOEFL ada bagian yang namanya reading comprehension atau pemahaman atas bacaan. Jadi memang pada bagian ini gitu ya, pada bagian ini kemampuan kita dalam pronunciation, bagusnya kita dalam itu dan ini gitu ya, memang bukan menjadi perhatian utama gitu ya. Karena itu saya tidak memberikan penekanan yang sangat-sangat kuat pada kemampuan kalian melafalkan kata-kata ini dengan baik. Kenapa? Karena memang itu tidak menjadi penilaian gitu ya. Terus yang menjadi penilaian apa dong Kak? Yang menjadi penilaian adalah pemahaman kita atas bacaannya. Pemahaman kita atas bacaannya, iya, gimana cara mereka bisa tahu kita paham atau enggak gitu kan pertanyaannya, kan kita nggak ketemu sama sama mereka face to face, bukannya satu-satu gitu kan, nggak ditanya-tanya seperti kakak kayak gini kan. Iya betul, tepat sekali, mereka akan mengetahui pemahaman kita dari kemampuan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir setelahnya. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir setelahnya dengan baik, maka mereka menganggap kita paham gitu ya. Walaupun mungkin kita kebetulan aja benernya gitu ya. Nah, kalau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan salah, maka mereka akan menganggap kita tidak paham. Walaupun padahal kita benar-benar paham, tapi salah aja pilih gitu ya. Jadi betul-betul ada sesuatu yang mungkin little bit not fair gitu, tapi memang itulah caranya. Karena tidak mungkin lagi mereka berhadapan dengan kita satu persatu gitu ya. Jadi pemahamannya diuji dari pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Apakah kalau kita paham maka jawaban kita akan 100% benar? Saya bilang kemungkinan besar ya, gitu ya. Karena pemahaman kita itu akan menjadikan jawaban kita terarah ke tempat yang tepat. Jika kita tidak paham, kita menebak-nebak, menembak-nembak, ya mungkin suatu hari, suatu kali benar, suatu kalinya salah gitu. Jadi kebetulan benar tapi sering salah gitu ya, dan itu terjadi berkali-kali ya. Saya mengajar sejak tahun 2000 atau 1999 lebih tepatnya gitu ya. Mungkin sebagian besar di antara kalian belum lahir. Saya sudah mengajar sejak tahun 1999 di tahun pertama saya masuk kampus gitu ya. Dan saya mendapati orang-orang yang menebak-nebak itu sesekali benar dan sering salah gitu ya. Karena itu memahami teks adalah kunci dari segalanya gitu ya. Karena itu betul kalau kalian belajar mulai kelas 11 karena kosakata kalian akan bertambah banyak gitu ya. Terus pemahaman kalian akan semakin baik dan pada akhirnya kalian bisa menjawab semua soal dengan benar. Dan nanti pada level tertentu bukan cuma benar tapi cepat gitu ya. Karena pada kenyataannya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan 20 soal hanya 20 menit. Jadi kita latih dulu sampai benar, lalu habis itu kita latih benar dan cepat, lalu kalian berangkatlah untuk tes SNBT gitu ya ketika waktunya nanti sampai, dan mudah-mudahan kalian jadi juaranya gitu ya, mengalahkan pesaing-pesaing yang lain. Nah, sekarang yuk kita pahami sama-sama ini teks ngomongin apa. A young couple entered the restaurant in Andy's view. Sepasang remaja, gitu ya, sepasang remaja memasuki restoran dalam pandangannya Andy.
They were holding hands. Mereka pegangan tangan. Andy sat back down in his chair. Sat back down in his chair itu maksudnya dia menghempaskan tubuhnya ke belakang. Kalian kebayang ya, kalau ada kursi itu kan ada sandarannya kan? Dan sandarannya itu yang dia hempas gitu ya. Jadi Andy sat back down in his chair. He felt sick. He turned and faced his father who was eating soy. Dia berpaling gitu ya. Dia berpaling dan menghadap ke ayahnya yang sedang makan soy. Saya ulang sekali lagi ya. Sepasang remaja memasuki restoran dalam pandangannya Andy. Mereka berpegangan tangan. Andy menghempaskan tubuhnya ke belakang gitu ya. He felt sick gitu ya. Dan dia berpaling menghadap ke ayahnya yang sedang makan soy. Lalu ayahnya bilang begini, what's the matter son? Karena ngelihat wajah anaknya nggak baik-baik saja gitu kan. Ayahnya nanya gitu. Terus dia melanjutkan, I thought you were going to the birthday. I thought you were going to the birthday party. I thought you were going to the birthday party. Terus Andy jawab, it's too late. Terus ayahnya bilang, are you sure? Andy nodded. Andy mengangguk. He looked at the plate of soy. Dia menatap ke piring soy yang ada di hadapannya. He wanted to bury his face in it. Dia ingin menguburkan wajahnya ke soy tersebut. Lalu tiba-tiba gitu ya, muncullah suara gitu ya dari arah belakang gitu ya. Hi Andy gitu ya. A voice came from behind. Andy looked up. Jadi Andy menatap arah suara tersebut. He recognized the beautiful face and he refused to meet her eyes. Dia mengenali wajah cantik itu tapi dia menolak untuk menatap matanya gitu ya. Hi Jennifer, muttered Andy looking at the floor. Rupanya gadis cantik itu bernama Jennifer. Lalu Jennifer bilang, you didn't miss much, Andy. Kamu nggak kehilangan banyak kok, gitu. Maksudnya kamu nggak rugi kok, gitu ya. Bahasa apa artinya gitu. Kamu nggak rugi kok, Andy. The party was dead. I was looking for you, hoping you could give me a ride home. Partinya dead. Gitu ya. Istilah dead ini adalah istilah yang dipakai untuk sesuatu yang buruk sekali, gitu ya. I was looking for you. Berharap aku mencari-cari kamu, looking for gitu ya. Aku mencari-cari kamu, berharap kamu bisa kasih tumpangan aku pulang ke rumah. Tapi tentu saja nggak ada ya, karena kita tahu Andy sedang sama ayahnya di restoran tersebut. Lalu kemudian aku ketemu sama Tim, dan dia sama juga kayak aku, bosan gitu ya. Dan dia bilang kalau dia akan mengantarku pulang gitu. Jadi rupanya Jennifer bergandengan tangan dengan Tim tadi masuk ke dalam restoran ini gitu ya. Dan Andy melihatnya gitu, dan Andy melihatnya. Lalu ditawarin sama Jennifer, Andy, do you want to eat with us? Maksudnya gabung yuk ke mejaku gitu. Aku akan kenalkan kamu sama Tim gitu ya. Terus tentu Andy menjawab, no, I'm eating soy with my father gitu. Well, no problem, I'll see you in school then, kata si Jennifer. Ya, yeah. And Andy watched her socks move away from his view. Dan Andy melihat kaos kakinya menjauh. Kaos kakinya menjauh berarti tentu seorang orang ya, karena kaos kaki nggak mungkin jalan sendirian gitu. Nah, itu yang terjadi. Gitu ya, itu yang terjadi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Andy grabbed a chunk of soy. The rice and beans stuck to his fingernails. Stuck itu kayak lengket gitu ya. He placed the chunk in his mouth and pulled it away. Jadi dia masukkan ke mulutnya lalu dia tarik jarinya gitu ya. He placed the chunk in his mouth and pulled it away from his fingers with his teeth. There was dry, bitter taste. Ada rasa yang pahit gitu ya, ada rasa yang pahit. But nothing could be as bitter as he was. Tapi tidak sepahit apa yang sedang dia rasakan gitu ya. Jadi dia mengunyahnya lagi. The bitterness faded. Rasa pahit itu memudar gitu ya. As the soy became softer in his mouth, seiring dengan soynya menjadi semakin lembut, semakin halus di mulutnya. But still, it was tasteless. Tapi tetap aja tasteless, nggak ada rasanya. He could hear the young couple talk and giggle. Dia bisa mendengar young couple yang dimasukkan di sini, tentu Jennifer and Tim, ngobrol dan cekikian gitu ya, ketawa ketiwi gitu ya. Their words and laughter and the sounds of his own chewing mixed a sticky mess. Seluruhnya gitu ya, semuanya bergabung dengan chewingnya dia gitu ya, menjadi sesuatu yang dikenal di sini dengan istilah mess gitu ya, sesuatu yang berantakan dan sticky, lengket gitu ya.
The words were bitter. Itu yang dia katakan selanjutnya. Uh, di sini dikatakan the words were bitter. Kata-kata mereka pahit, and the laughter was tasteless. Dan ketawa mereka tasteless. And once he began to understand this, dan ketika dia menyadari ini, dia merasakan gitu ya, dia mulai merasakan ketika dia menyadari kata-kata tersebut pahit dan tasteless, dia merasakan manisnya soy. Gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa sesuatu bisa terasa manis ketika sekelilingnya pahit. Kadang-kadang begitu ya. Kita minum teh dengan sedikit gula itu bisa terasa manis kalau sebelumnya kita minum kita makan sesuatu yang pahit gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Dan karena di sekelilingnya itu menyedihkan dia gitu ya, ngobrolan mereka, ketawa-ketawa mereka itu tasteless, pahit, jadi dia merasakan manisnya soy. Dan ditutup gitu ya. Dan ditutup dengan sebuah statement yang cukup ikonik saya rasa gitu ya. Statement yang ikonik adalah Andy enjoyed swallowing down the sticky mess. Sorry, Andy enjoyed swallowing the sticky mess down. Andy swallowed everything down, sweetness and bitterness and nothingness, and what he thought was love. Nah, dari sini kita bisa tahu gitu ya bahwa setelah kita memahami teks ini gitu ya, jadi memang langkah pertama membacanya ya. Jadi di awal-awal ini saya minta kalian untuk membaca, tapi nanti pada periode berikutnya saya akan meminta kalian untuk membaca dan paham gitu ya. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi di awal ini kalian baca dan seperti yang dilakukan Fadli tadi, dan saya membantu kalian untuk memahaminya gitu ya. Nanti lama-lama kalian akan membaca sendiri dan memahami sendiri gitu ya. Nah, beginilah ceritanya. Jadi kalau ditanya what is it about? Ini memang bukan hanya tentang Andy yang tidak hadir ke birthday party, but it is more about broken heart gitu ya. Ini lebih seperti patah hati gitu ya. Jadi Andy yang melihat orang yang begitu dia suka gitu ya, bergandengan tangan dengan laki-laki lain, ya sudahlah, hancur hatinya gitu. Baik, sampai di sini Fadli, apakah kamu paham apa yang saya sampaikan? Iya, Kak. Paham ya, baik. Bagus sekali kalau sudah paham. Semoga yang lain juga paham ya. Di kelas kita ada beberapa orang, ada Fadli, aduh saya lupa lagi siapa siapa saja tadi namanya. Sebentar. Ada Fadli, ada Farel kalau nggak salah gitu kan tadi ya. Ada Fadli, ada Farel, ada Givari gitu ya. Terus ada Lady. Oh sekarang bertambah lagi. Ada Juragan Zoom. Siapa ini? Ada Juragan Zoom, lalu ada Lady, ada Pato, dan ada Vinsa. Nanti kita bergantian ya jawab-jawabnya. Oh Handika atau Juragan Zoom itu Iya, baik. maaf Pak, tadi saya lupa ganti. Saya pikir siapa? Iya, Oke, kayak gitu ada. Pak, maaf, saya minta waktunya sebentar deh Boleh, untuk Kak Dika, melakukan boleh. absensi nih. Kan ada Boleh, teman-teman kan baru silakan. kelas pertama juga ini kan ya. Betul, silakan dihidupkan kameranya kalau begitu. Kak Dika mau ambil atau mau capture foto kalian, gitu ya. Silakan, Betul. silakan Kak Dika. Sebagai dokumentasi kehadiran kalian teman-teman. Untuk laporan juga terhadap orang tua kalau gitu. Betul. Boleh teman-teman di on kan kameranya sebentar untuk dilakukan screenshot ya. Mungkin ada Fadli nih yang mau ini ya izin nanti keluar di jam 9, boleh untuk dokumentasi terlebih dahulu. Ada Vinsa, Pato, Ivari, Lady. Boleh diaktifkan sebentar saja. Mungkin mereka lagi ini nih Mas, yang perempuan lagi pakai jilbab, pakai jilbab siap-siap. dulu, Betul. lagi siap-siap dulu barangkali gitu ya. Yang laki-laki lagi pakai parfum dulu biar wangi gitu. Tapi nggak ngaruh sebenarnya. Ya silakan, yang sudah siap boleh langsung di on kan kameranya. Mas Dika mau ambil attendance list kalian ya, mau ambil daftar kehadiran kalian untuk menjadi laporan ke orang tua bahwa kalian sudah menjalankan tugas ya, sudah menjalankan amanah yang diamanahkan orang tua kalian kepada kalian. Silakan. Oke, kalau begitu kakak izin screenshot ya.
Ayo gaya terbaik, boleh dua jari, boleh sembarang ya. Sudah dinyalakan kah, Mas, kameranya? Sudah Pak. Sudah ya. Kalau gitu kita akan screenshot, izin ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Pak Frizal, boleh dilanjut kembali kelasnya. Oke, terima kasih Mas Dika. Sama-sama. Baik, alhamdulillah ya sudah. Ups. Oke, kalian masih bisa dengar saya kah? Fadli masih bisa dengar saya? Masih Kak. Oke, baik. Saya pikir saya terlempar keluar dari Zoom gitu ya. Ternyata masih dengar dengan baik. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu ayo kita lanjut lagi. Fadli berperan paling besar ya. Jadi 5 soal ini untuk Fadli semua, gitu ya. 5 soal ini saya berikan untuk Fadli semuanya. Tidak ada satupun yang saya berikan ke teman yang lain, gitu ya. Karena Fadli harus berangkat habis ini. Oke, Fadli, yang lainnya tentu tetap harus ikut menjawab ya dalam hati. Terus nanti dikoreksi benar atau enggak, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, so you are the lucky one karena habisin 5 soal pertama gitu ya. Ya Silakan Fadli ampun. nomor 1. Who is Silakan Fadli. maaf Kak. Who is telling this story? An unnamed narrator. An unnamed narrator, betul sekali ya. Jawaban yang diambil oleh Fadli adalah jawaban yang tepat bahwa seseorang yang menceritakan cerita ini adalah seorang narrator yang tidak bernama, yang seolah-olah dia tahu semuanya, gitu ya. Seolah-olah dia berada di lantai 2 dan mengamati semua kejadian yang sedang terjadi di hadapannya. Betul sekali. Bagus, nomor 2 sekarang Fadli. What is the most reasonable conclusion to make from the statement in the first paragraph? He felt sick. Hmm, Maybe B. Andy was upset when he saw Jennifer holding her. betul, jawabannya betul. Oh, Jadi kata sick di sini bukan benar-benar sakit seperti yang kamu pikirkan tadi. Dia nggak ikut ke party gara-gara dia sakit gitu kan. Jadi kata sick di situ adalah upset gitu ya. He was upset when he saw Jennifer holding hands with Tim gitu ya. Bagus Valdi. Bagus Fadli, bagus. Jadi yang dimaksud dengan sick gitu ya, yang dimaksud dengan sick itu bukan sakit beneran tapi yang seperti itu. Ya cemburu lah ceritanya gitu ya, jealous lah gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. according to the passage, Tim would most likely describe the party as upsetting. Upsetting. Eh, sebagaimana yang disebutkan di dalam teks gitu ya. Mungkin saya akan hapus beberapa bagian supaya kita bisa melihat bagian yang sedang ingin saya bicarakan dengan lebih jelas gitu ya. Jadi, wait, oke. Oke. Nah, bagian yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana pendapatnya Andi tentang party-nya, gitu ya. Bagaimana pendapatnya tim, lebih tepatnya gitu ya. Bagaimana pendapatnya tim tentang party ini, gitu ya. Nah, yang kita ketahui ada di kalimat yang berbunyi begini. Then I met Tim and he was bored like me, gitu ya. Maka persamaan kata yang harus kita kejar adalah persamaan kata ini, gitu ya. Persamaan kata yang harus kita kejar adalah persamaan kata bored atau boring, gitu ya. Bored itu merasa bosan, kalau boring itu membosankan. Jadi kalau kalau kalian bertemu dengan soal semacam ini, maka kembalikan lagi ke dalam teks untuk mendapatkan jawaban yang paling baik. Karena seringkali option pilihannya memang tidak hanya option pilihan yang clear, tapi kadang-kadang option pilihannya berdekat-dekatan gitu ya. Nah, mana yang paling cocok dengan kata bored itu gitu ya, atau boring kalau kalau kata bendanya gitu ya, karena yang ditanyakan adalah bagaimana partinya gitu kan, bagaimana partinya tentu kalau bagaimana partinya bukan bukan partinya bosan tapi partinya membosankan gitu kan. Jadi bukannya bored tapi boring. Nah, mana yang menjadi persamaan kata boring gitu ya? Dipilih oleh Fadli upsetting. Tentu saya mengatakan ini
pilihan yang baik gitu ya. Tapi kalau dilihat dari option pilihan yang lain, masih ada yang lebih baik gitu ya. Jadi persamaan kata boring itu lebih pada kata dull gitu ya dibandingkan upsetting. Jadi kalau upsetting itu mengecewakan gitu ya. Mengecewakan ini belum tentu membosankan. Misalnya dia berharap partinya itu berlangsung selama 12 jam misalnya gitu ya. Dari misalnya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi misalnya gitu ya. Terus dia berharapnya begitu. Terus ternyata partinya cuma jam 7 sampai jam 12 malam gitu ya. Maka mengecewakan gitu ya. Tidak seperti yang diharapkan. Atau dia berharap partinya itu dengan makanan yang ini dan itu gitu ya. Tapi ternyata cuma ya begitu saja gitu ya, mengecewakan. Tapi mengecewakan ini belum belum sampai pada level dull, belum sampai pada level boring. Kalau boring itu sudah level paling tinggi gitu ya, sudah level paling tinggi di atas mengecewakan gitu ya. Benar-benar sudah nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa dibelain lah gitu ya, begitu. Sampai di sini paham, Fadli? Iya Kak, tadi aku Paham ya? dull itu artinya apa? Iya, dull itu artinya apa gitu ya? Apa ini dull ya? Kalau upsetting aku tahu, tapi kalau dull ragu-ragu ini gitu ya. Baik, jadi sekarang bertambah kosakata bahwa dull itu persamaan katanya adalah boring, membosankan gitu ya. Oke, next nomor 4. Based on the last paragraph, it can be most reasonable inferred that Andy increasing enjoyment of eating soy was related to. Paham makna pertanyaannya? Iya, tapi aku nggak hafal teks yang tadi sih dulu. Oh, oke, baik. Jadi berdasarkan paragraf yang terakhir, it can be most reasonably inferred. Paling mungkin gitu ya, paling mungkin disimpulkan kalau meningkatnya enjoyment-nya Andy gitu ya, meningkatnya enjoyment-nya Andy ketika makan soy itu berkaitan dengan gitu ya, berkaitan dengan, nah maka yang harus dilihat adalah the last paragraph. Sebenarnya nanti boleh cek ya, karena file soal ini sudah dikirim ke WhatsApp grup kalian, nanti boleh dicek ya, tapi karena Fadli masih belum membuka, maka ini dia paragraf yang terakhir. Fadli boleh baca sekali lagi bagian yang berbunyi begini. Oke, kita harus melihat bagiannya di mana ya. Jadi increasing enjoyment gitu ya, increasing enjoyment atau meningkatnya kenikmatan ketika makan soy. Di mana pembicaraan ini dilakukan? Tentu gitu ya. Nah di sini, ya, tentu di sini letaknya. Nah di sini nih. Nah, nah gitu ya. Jadi di sini kalimatnya adalah their words and laughter and the sounds of his own chewing mixed into a sticky mess. The words were bitter and the laughter was tasteless. And once he began to understand this, he tasted the sweetness of soy. Padahal sebelumnya dia ngerasa soynya gitu ya, tasteless gitu kan. Pada periode sebelumnya dia merasakan kalau soynya itu tasteless ketika dia bilang begini. Gitu ya. The bitterness faded as the soy became softer in his mouth, but it was still tasteless. Gitu ya. Nah, terus tiba-tiba menjadi manis gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan apa? Nah, mudah-mudahan Fadli sudah mengamati teksnya ya. Sekarang kita bergeser lagi ke option pilihannya. Yang mana kira-kira Fadli nomor 4? Bentar Kak. Seeing Tim and Jennifer eating soy. Or hearing Tim and Jennifer laughing and talking. Betul sekali. Jawaban yang baik ya. Inilah yang menjadikan soy yang tadinya pahit lalu tasteless menjadi manis lagi gitu ya. Karena lingkungan sekitarnya benar-benar menyakitkan. Gitu. Baik, lanjut ke soal nomor 5 kalau begitu. Silakan Fadli. This passage is mainly about the relationship between Jennifer and Andy or Jennifer Tepat. and Tim. Oh ya. Tepat sekali. Ya, jangan memilih Jennifer and Tim ya, karena yang menjadi tokoh utama dari teks ini adalah Jennifer and Andy. Jadi betul. Kalau ditanya ini hubungan antara siapa? Antara Jennifer and Andy. Gitu. Oke, Fadli, gimana? Senangkah mengerjakan soal ini? Iya, seneng Kak, seru. Senang ya, seru ya. Oke, bagus kalau begitu. Nah,
Fadli, kalau memang harus bersiap, berkemas untuk mengikuti kegiatan di sekolah, boleh ya. Silahkan, saya sudah memberikan izin. Tapi jangan lupa untuk nanti mendengarkan recording dari pembahasan kita, gitu ya, supaya sisa materinya bisa di copy, bisa dipelajari dengan baik oleh Fadli dan pada akhirnya bermanfaat untuk Fadli, gitu ya. Ya oke. Aku Oke. ikut ya Kak, permisi. Makasih Oke, Kak. sama-sama Fadli. Sukses selalu dengan kegiatan di sekolahnya. Makasih Kak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah menghantarkan Fadli untuk berkegiatan yang lain, semoga yang lain hari ini bisa ikut semua ya sampai terakhir gitu ya untuk mempelajari apa yang kita sebut sebagai Introduction to LB Part 1 gitu ya. Eh, baik, mari kita lihat pelajaran kita hari ini, Lesson 1 gitu ya. Nah, kelas ini dinamakan discussion thread, gitu ya. Bagian ini dinamakan discussion thread. Beberapa tahun terakhir, materi discussion thread ini selalu hadir dalam kemampuan literasi dalam bahasa Inggris. Tentu mereka menghadirkannya bukan tanpa tujuan ya, bukan tanpa tujuan. Jadi mereka sudah menseleksi berbagai model jenis soal dan mereka menganggap discussion thread adalah salah satu jenis soal yang cocok untuk menguji kemampuan literasi dalam bahasa Inggris. Nah, mari kita mempelajarinya bersama-sama karena mempelajari ini akan menjadikan kita punya wawasan tersendiri gitu ya, wawasan yang luas akan uh, kemampuan literasi dalam bahasa Inggris ini. Di kelas ada Farel, ada Givari, ada Pato. Pato, Pato bisa dengar suara saya kah? Bisa. Bisa. Halo Pato. Pato sekolah di mana? SMA Muhammadiyah 11. SMA Muhammadiyah 11. Oke, nama lengkap kamu siapa sih Pato? Pato Muhammad Parsa. Oh, luar biasa. Jadi kamu orang Aceh? No, Bukan, ya orang orang mana? Betawi, Jakarta. Orang orang Jakarta asli. Oh Iya. iya ya, saya pikir kalau dari namanya kok kayak dari Pulau Sumatera atau pulau yang lain gitu ya. Tapi asli Iya, Betawi sebenarnya. keturunan Sumatera sih, Sumatera Barat. Oh iya ya. Jadi ayah orang Sumatera Barat atau ibu? Ibu-ibu. Ibu Sumatera Barat. Kalau ayah Ayah Jakarta. dari Jakarta. Jadi kamu itu half blood gitu ya ceritanya ya. Iya. Ya, half blood. Bagus, Pato. Half blood ini berarti mudah-mudahan ya kamu memiliki kelebihan yang biasanya dimiliki oleh suku Minangkabau atau suku Minang. Dan kamu memiliki kelebihan Amin, juga, amin, amin. amin, yang dimiliki oleh suku Betawi gitu ya. Semoga kelebihan-kelebihan mereka berkumpul pada kamu gitu ya. Iya. Baik, amin. Baik, Pato, Farel, Givari, terus untuk girls-nya kita punya Lady and Vinza gitu ya. Oke, saya tawarin deh. Sekarang saya tawarin untuk kalian membacanya bersama-sama ya. Jadi Pato, Farel, Givari, Lady dan Vinza, kalian akan menjadi 5 orang gitu ya yang berpura-pura gitu, yang berpura-pura menjadi orang-orang yang berada dalam discussion thread ini gitu ya. Kalian akan berpura-pura menjadi mereka gitu ya. Dan kalian akan membacanya secara bergiliran gitu ya. Sebentar. Baik, ini dia. Jadi di sini ada Sunni gitu ya. Kalau memang mau dibaca Sunni, karena kalau cara membaca nama itu memang sangat bergantung ya pada negara masing-masing gitu ya. Ya seperti di Indonesia nama Sarah misalnya dibacanya Sarah gitu ya. Di Arab Saudi mungkin bacanya Saroh gitu ya karena huruf ro gitu kan. Lalu di United States dibacanya Sarah gitu ya. Jadi memang itu bergantung pada negara masing-masing nama ini berasal. Nah, mungkin ini dari India barangkali nama ini gitu ya. Jadi mungkin dibacanya Sunni atau kalau kalian mau baca Sani juga boleh gitu ya. Sunni, lalu ada Ardilo, ada Mohaddes, ada Haris Kumar, ada Lexi, dan ada Deepa Kausik. Gitu ya. Saya akan baca dulu bagian pertamanya, lalu diikuti oleh Pato, Farel, Givari, Lady, dan Vinsa secara berurutan gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Sunni pada tanggal 4 September 2022 jam 6:15 waktu sore hari ya, waktu malam PM. Ini yang dikatakan oleh Sunni.
School is the place where children start their journey towards a competitive life. However, it seems like it is high time that school authorities should take some steps to control the competition. So, should competition be moderated in school? Nah, kayak gitu ya. Jadi kalimat atau perbincangan ini dimulai dengan pertanyaan dari Suni. Suni bilang kalau sekolah itu adalah tempat, gitu ya. Sekolah itu adalah tempat di mana anak-anak itu memulai perjalanan hidupnya, gitu ya, memulai perjalanan hidupnya menuju ke kehidupan yang kompetitif, gitu ya, menuju ke kehidupan yang kompetitif. Namun, nah ini kalian ingat-ingat ya, atau kalau perlu ditulis. Jadi kalian kalau lagi belajar bahasa Inggris boleh sambil pegang buku catatan di samping kalian, terus tulis kata-kata yang kalian nggak tahu artinya atau kalian ngerasa ini penting nih kata ini kayaknya bakal keluar lagi deh. Seperti kata sambung ini kan bakal keluar lagi ya. However itu kata sambung, conjunction. Namun nampaknya gitu ya. Namun nampaknya it is high time that school authorities, namun nampaknya penting gitu ya. High time itu maksudnya penting. Ini namun nampaknya penting bagi pemegang kekuasaan, ya, pemegang kewenangan di sekolah untuk mengambil beberapa langkah untuk mengontrol competition, gitu ya, untuk mengontrol persaingan. Maksudnya persaingan di dalam sekolah itu sendiri, persaingan antar siswa, gitu ya. Jadi Suni mengatakan kalau sekolah itu adalah tempat dimulainya perjalanan hidup menuju kehidupan yang penuh dengan persaingan. Tapi menurut dia penting bagi pemegang kewenangan di sekolah untuk mengambil langkah untuk mengontrol, gitu ya, untuk mengontrol persaingan di dalam sekolah itu sendiri, persaingan antar siswa. Nah, pertanyaannya adalah, gitu ya, pertanyaannya Suni adalah, jadi haruskah, gitu ya, haruskah competition di sekolah itu di dikontrol gitu ya, tidak dibuat terlalu menggebu-gebu gitu ya. Should competitions be moderated in school? Jadi haruskah competition itu dikontrol di sekolah gitu ya, dijadikan so-so aja, nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah itulah statementnya Suni gitu ya. Nah sekarang gilirannya Pato untuk membaca. Silakan Pato. Itu langsung baca teksnya apa? Boleh baca ini dulu. Ardilo misalnya gitu ya. Ardilo langsung baca ke sini gitu ya. Ardilo. A fish and a bird cannot compete as they have different strengths, and it is the same case with the student. Oke, silahkan diterjemahkan dong. Jadi ikan Seekor dan ikan, burung iya. Heeh. tidak Iya, bisa betul. berkompetisi karena mereka memiliki kekuatan yang berbeda, Mm-mm. dan itu seperti halnya dengan murid. Oh, betul ya. Seekor ikan dan seekor burung itu tidak bisa berkompetisi karena kekuatan mereka berbeda. Dan itu adalah hal yang sama gitu ya. Dan itu adalah hal yang sama pada kasusnya para siswa. Nah, dari sini Pak To berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya Ardilo, di sekolah itu tidak ada competition karena mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Berbeda. Gitu. Iya, betul. Ya. Bagus Pak To, pemahaman yang baik. Lanjut ke Farel. Silakan Farel. Competition is a part of life, and whether the school or the children want it or not, it will always exist. No one can moderate or control competition. Oke, silakan diartikan. Jadi artinya kompetisi itu udah bagian dari hidup, dan gak peduli sekolah ataupun anak-anak mau atau tidak, itu akan selalu ada. Nggak ada yang bisa mengatur atau mengkontrol kompetisi. Wah, bagus sekali Farel. Bagus ya, pemahaman yang sangat baik. Alhamdulillah. Congratulations ya, pemahamannya bagus sekali. Lanjut ke siapa ya? Lupa sih. Siapa tadi? Habis Farel, siapa Farel? Geril. Siapa? Givari ya kalau nggak salah. Givari. Ya, Givari. Sampai Geril. Givari, silakan Givari. Competition plays a major role in shaping up students' personality. However, too much of it's bad. It often leads to students getting involved
in all kinds of wrong things just for the sake of winning. Competition in school must be moderate so that healthy competition persists among the students. Oke, baik. Ini boleh dibaca moderated gitu ya. Ini boleh dibaca moderated gitu ya. Jadi ada sedikit bagian yang agak susah mungkin membacanya. Jadi di sini, di bagian ini ya, di bagian ini membacanya adalah however, too much of it is bad. Jadi antara it dan is-nya dipisah gitu ya. Jadi competition plays a major, ini bacanya major. Competition plays a major role in shaping up students' personality. However, too much of it is bad. Gitu ya. Baik, silakan diterjemahkan, Givari. Jadi kompetisi punya peran dalam membentuk kepribadian siswa. Betul. Namun sebagian besarnya buruk. Begini. Namun gitu ya, too much itu bukan sebagian besar tapi terlalu banyak gitu ya. Jadi persaingan itu memerankan peranan yang penting dalam membangun kepribadian siswa. Betul di situ ya. Namun terlalu banyak persaingan gitu ya, too much of it, terlalu banyak competition atau terlalu banyak persaingan itu buruk. Jadi bukan sebagian besar tapi terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak buruk menurut Haris Kumar. Lanjut. Hal ini sering menyebabkan siswa terlibat dalam hal yang salah. Hanya untuk shit. What is it? Just for the sake of winning, hanya untuk mencapai kemenangan gitu ya, hanya untuk mencapai kemenangan, hanya untuk merasakan kemenangan atau sensasi kemenangan gitu ya. Oke, selanjutnya. Kompetisi di sekolah harus lebih moderate. Ya, kompetisi di sekolah harus dikontrol gitu ya. Moderated itu maksudnya dibuat di tengah-tengah aja. Jadi kalau moderate itu tinggi-tinggi banget juga enggak, rendah-rendah juga enggak. Jadi moderate itu di tengah gitu ya. Bagus. Kompetisi di sekolah harus dikontrol. Terus? Jadi itu persis. Persis itu berlangsung gitu. Proses itu berlangsung gitu ya. Jadi kompetisi yang sehat berlangsung, berjalan gitu ya, di antara para sehat berjalan di antara para murid. Iya, betul. Bagus sekali. Bagus ya, Givari menerjemahkannya juga dengan baik sekali gitu ya. Competition plays a major role in shaping up students' personality. Namun terlalu banyak juga bisa buruk gitu ya. Dan kesimpulannya, Haris Kumar mengatakan competition in schools must be moderated. Sehingga, jadi so di situ maknanya sehingga gitu ya. Sehingga so that. Jadi kalau kalian mendapati kata so that gitu ya, kalau kalian mendapati kata so that itu artinya sehingga gitu ya. Sehingga healthy competition, sehingga competition atau persaingan yang sehat berjalan, berlangsung gitu ya di antara para siswa. Bagus. Bagus sekali. Sekarang kita pindah ke Lady. Silakan Lady. Ya Kak, yang Lexi ya. Schools can keep children away from competition for some time, but sooner or later, children have to face it. Schools and teachers take the responsibility to explain to children the meaning of healthy competition. Oke, bagus. Silahkan diterjemahkan. Sekolah bisa menjauhkan anak-anak dari kompetisi persaingan untuk beberapa waktu ya.
Ya, untuk sesaat, betul. Ya. Tapi cepat atau lambat anak-anak harus menghadapinya. Betul. Ya, terus sekolah dan guru-guru bertanggung jawab Betul. untuk menjelaskan ke anak-anak tentang persaingan sehat. Betul, tentang makna persaingan yang sehat. Betul sekali. Bagus. Bagus, Lady. Bagus. Penerjemahan yang baik ya. Lanjut, kita ke Vinsa. Silakan, Vinsa. Oke, Kak. Competition is one good way to track performance. Only a serious competition can make children understand the value of hard work that leads to success. Oke, silakan. Kompetisi adalah salah satu cara yang baik untuk melacak kinerja, Meningkatkan performa. performa. Ya, jadi track performance di sini meningkatkan performa. Maksudnya begitu ya, meningkatkan performa. Selanjutnya. Okay. Hanya kompetisi yang serius yang dapat membuat anak-anak memahami nilai kerja keras yang mengarah pada kesuksesan. Betul sekali, bagus ya, betul sekali. Only a serious competition, hanya kompetisi atau persaingan yang serius yang bisa membuat anak-anak memahami nilai gitu ya, nilai dari kerja keras, ya, value of hard work gitu ya. Dan ya, yang bisa memahami nilai dari kerja keras yang mengarah atau yang membawa pada kesuksesan gitu ya. Leads itu memimpin, membawa, mengarahkan gitu ya pada kesuksesan. Bagus, kalian semua sudah membacanya dengan baik ya, dan kalian bisa lihat apa yang gitu ya, apa yang di post oleh Sunny gitu ya sebagai sebuah pertanyaan. So should competition be moderated in school? Mendapatkan jawaban yang beraneka ragam gitu ya. Ardilo mengatakan there is no competition at school, kata Ardilo gitu ya. Jadi saya kasih angka 0 karena dia bilang there is no competition at schools. Nggak ada competition di sekolah karena sekolah itu isinya ikan, burung, kuda nil, lumba-lumba gitu. Maksudnya isinya berbeda-beda. Bagaimana bisa sesuatu yang berbeda-beda berkompetisi gitu ya. Tapi kalau Muhades bilang gitu ya, kalau Muhades bilang ketika ditanya haruskah haruskah persaingan itu dibuat so-so atau dikontrol di sekolah, dia bilang kalau Muhadesnya bilang begini. No one can moderate or control competition. Jadi tak seorang pun bisa mengontrol competition, gitu ya. Berarti dia berada pada posisi di kiri. Karena itu saya kasih tanda negatif. Gitu ya. Dia bilang tidak ada yang bisa mengontrol competition, gitu ya. Tapi Haris Kumar berbeda, gitu ya. Haris Kumar mengatakan competition in schools must be moderated so that healthy competition persists among the students. Karena itu saya kasih tanda plus gitu ya. Jadi dari pertanyaan haruskah competition itu dikontrol di sekolah, ada yang zero, ada yang nggak berpendapat, 0 gitu ya. Dia bilang there is no competition at schools. Tapi ada yang bilang nggak seorang pun bisa mengontrolnya. Terus ada yang bilang harus dikontrol memang gitu ya. Kita lanjutkan dengan Lexi gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Lexi gitu ya. Dia bilang begini, schools and teachers take the responsibility to explain to children the meaning of healthy competitions. Nah, dari sini kita bisa tahu gitu ya, bahwa competition itu harus dikontrol karena hanya healthy competition aja yang yang perlu diajarkan kepada para siswa, bukan competition yang menghalalkan segala cara gitu ya. Terus yang Deepa Kaushik bilang apa? Only a serious competition can make children understand the value of hard work. Berarti dia mengatakan kalau hanya serious competition yang bisa bermanfaat. Jadi kalau dikontrol-kontrol nanti tidak bermanfaat. Berarti dia ada di sisi kiri, gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan gitu ya dari apa yang dibicarakan di sini, gitu ya, maka kita bisa menuliskannya seperti ini gitu ya. Dari pertanyaan, haruskah competition itu dikontrol di sekolah? Ardilo neutral. Muhades bilang, haruskah competition di sekolah itu dikontrol? Dia bilang, it should not, gitu ya. It should not, gitu ya. Tidak, gitu ya. Muhades bilang tidak.
Sementara Haris Kumar bilangnya yes, it should, gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini misalnya bilang no, di sini bilang yes, gitu ya. Di sini juga bilang yes, yes, it should be moderated, gitu ya. Yes, it should. Di sini ya bilang lagi no, gitu ya. No, it, gitu ya. It should not. Nah, begitu kurang lebih. Jadi dari apa yang kita pelajari dari teks ini, dari apa yang kita pahami dari discussion thread ini, dari sebuah lemparan pertanyaan, jawabannya beragam. Dua orang gitu ya, dua orang mengatakan no, gitu ya. Ada dua orang yang bilang no, nggak usah, gitu ya. Ada dua orang yang bilang no, biarin aja, gitu, biar berkompetisi, biar bersaing habis-habisan, gitu ya. Tapi ada dua orang lagi yang bilang yes, katanya dia gitu ya. Ada dua orang lagi yang bilang yes. Iyalah harus dikontrol kalau nggak bahaya gitu ya. Dan ada satu orang yang neutral gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan discussion thread. Jadi kadang-kadang posisinya begini, dua-dua gitu ya. Kadang-kadang posisinya 4-1 gitu ya. Kadang-kadang posisinya kelima-limanya setuju atau kelima-limanya tidak setuju dan macam-macam. Jadi nanti kita akan belajar banyak discussion thread dan ini adalah discussion thread kita yang pertama dan sekarang mari kita coba menyelesaikan soal-soal dari discussion thread ini gitu ya. Mudah-mudahan kalian sudah mengingat semuanya, sudah bisa mengambil kesimpulan dan menjawab soalnya dengan tepat ya, dengan tepat. Baik, Pato, silahkan soal yang pertama. Who suggests moderating the school competition in order to create a healthy one? Oke, itu bacanya suggested gitu ya. Who suggested gitu ya. Who suggested. Apa artinya suggested? Suggested itu artinya menyarankan gitu ya. Suggested itu artinya menyarankan. Aduh, tulisan tangan saya memang agak-agak beres. Tapi artinya menyarankan ya kelas ya. Pokoknya artinya menyarankan aja. Nanti pada kondisi yang lain saya akan ajarkan arti suggested yang lain lagi. Karena dalam bahasa Inggris arti satu kata itu bisa lebih dari satu gitu ya. Dan kadang-kadang bertolak belakang bahkan artinya gitu ya. Bukan cuma beda. Nah, kalau untuk yang ini artinya menyarankan gitu ya. Siapa yang menyarankan? Menyarankan apa? Moderating the school competition in order to create a healthy one gitu ya. Untuk mendapatkan competition yang sehat. Nah, siapa orangnya? Silahkan, Pato. Lexi. Lexi, kenapa kok bilang begitu? No. Haris Kumar. Haris Kumar, kenapa kok bilang begitu? Because competition in school must be moderated so that healthy competition persists among the students. That's a correct answer. Because Haris Kumar states that competition in school must be moderated so that healthy competition persists among the students. That's a great answer, Pato. Congratulations for the great answer that you have already taken. Congratulations. Option E for number one. Next, Farrell. The word persists in Haris Kumar's post is closest in meaning to B, remains. Remains. Persist itu memang bermakna macam-macam ya. Persist itu memang bermakna macam-macam. Bisa bermakna terjadi gitu ya. Sehingga persamaannya adalah occurs atau remains gitu ya. Bisa juga bermakna berlangsung gitu ya, berjalan gitu ya. Nah, dalam konteks ini makna persist itu berlangsung atau berjalan gitu ya. Nah, sehingga maknanya menjadi competition in schools itu harus dimoderated sehingga healthy competition berlangsung di antara para students. Gitu ya. Healthy competition berlangsung atau berjalan di antara para students. Karena itu gitu ya, karena itu saya tidak menyarankan kalian untuk memilih occurs, remains, prevails ataupun stays gitu ya. Saya menyarankan kalian untuk memilih continuous gitu. Ini memang tidak mudah ya, ini memang tidak mudah. Karena itu literasi dalam bahasa Inggris ini dipelajari sungguh-sungguh sebagaimana mempelajari mempelajari pelajaran yang lain seperti pengetahuan kuantitatif atau penalaran matematik gitu ya.
Karena itu dipelajari sama seriusnya gitu ya. Karena memang setahu saya gitu ya, untuk soal nomor 2 ini banyak sekali yang keliru. Rata-rata menjawab occurs atau remains atau stays gitu ya. Padahal jawaban yang paling baik adalah continuous. Karena prevails di sini atau persist di sini maksudnya adalah continuous, berlangsung gitu ya di antara para siswa gitu, berlangsung atau berjalan di antara para siswa gitu. Sampai di sini Farel paham apa yang saya maksudkan? Enggak. Paham ya. Untuk yang lain juga semoga paham. Coach, sebentar Coach. Berarti gini ya, maksudnya kita kalau memahami kata dalam bahasa Inggris itu nggak kata ini artinya apa gitu, tapi kembalikan ke dalam konteks kalimatnya, maknanya seperti apa gitu. Seperti kata can misalnya. Kalau kalimatnya can you swim, itu berarti lu bisa berenang nggak? Maka can-nya bermakna bisa. Tapi kalau yesterday I bought a can of candy, saya. Yesterday I bought a can of candy. Semalam aku membeli sekaleng permen gitu. Can-nya berarti permen. Apakah begitu maksudnya? Terus saya bilang iya, betul. Betul. Karena kata can dalam konteks can you swim maksudnya ability. Tapi kata can dalam konteks a can of candy maksudnya adalah kaleng gitu ya. Walaupun sama-sama can-nya, dibaca juga sama-sama can-nya gitu ya. Tapi artinya berbeda. Jadi sesuai dengan konteks kalimatnya dan betul begitu. Sebagaimana kata persist yang dalam hal ini gitu ya, sebagaimana kata persist yang dalam hal ini lebih bermakna berlangsung gitu ya. Dibandingkan makna remains atau occur gitu. Insya Allah nanti ke depan ilmu-ilmu semacam ini akan kalian dapatkan pelan-pelan dan mudah-mudahan menjadi milik kalian ya. Ketika sudah menjadi milik kalian, mau dikasih soal seperti apapun biasanya sih nyantai aja, nyantai aja sudah bisa gitu ya. Tapi kalau belum belajar biasanya sih agak kesulitan ya, agak kesulitan gitu. Baik, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya gitu ya. Soal nomor 3, silakan Givari, silakan Givari. Is the tone of the thread regarding the school competition? Ya, betul. What is the tone of the thread? Yang dimaksud dari thread adalah apa yang kita bicarakan tadi, namanya discussion thread, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tone-nya. Bagaimana tone dari thread ini, gitu ya, berkaitan dengan school competition. Silakan Givari, menurut kamu yang mana jawaban terbaiknya? Maybe it's objective. Objektif. Kenapa pilih objektif, Givari? Karena itu kompetisinya harus dikontrol apa enggak gitu. Oh gitu, baik. Berapa orang yang bilang dikontrol? Dikontrol ada Ada berapa orang? Kamu sendiri memahami objektif itu artinya apa sih, Givari? itu kayak apa sih namanya? Apa objektif? Kayak ini Objektif apa artinya? kayak apa sih? Bukan tujuan positif gitu kan. Tujuan positif. Oh, baik-baik. Oke. Pertanyaannya adalah tone, ya. Tone atau attitude. Apa sih itu sebenarnya gitu ya? Tone yang kadang-kadang disebut sebagai attitude itu sebenarnya adalah sesuatu yang kalian pahami pada umumnya. Nada gitu maksudnya, iya. Maknanya memang begitu, gitu ya. Maknanya memang begitu, nada. Cuman kalau kita berbicara tentang kata-kata seseorang yang bersuara, maka kita bisa mendengarkan nadanya. Nadanya marah-marah gitu ya. Nadanya marah-marah atau nadanya tenang gitu ya, atau nadanya sedih atau nadanya apa. Nada itu bisa kita dengar gitu ya kalau orangnya ngomong gitu. Yang menjadi celaka ini orang-orang yang menulis ini gitu ya.
Ardilo, Mohades, Haris Kumar, Lexi, Dipa Kausik, ini nggak satu pun yang kita dengar suaranya gitu ya. Nggak satu orang pun kita dengar suaranya. Jadi kita nggak tahu gitu ya, mereka itu ngomongnya gimana gitu ya. Nah, terus gimana nyelesain soal yang begini? Kalau ketemu soal yang begini, yang harus kalian lakukan adalah, gitu ya, yang harus kalian lakukan adalah, kalian lihat gitu ya, thread ini secara keseluruhan. Thread ini berbicara tentang moderated the competition in school, gitu ya. Teks ini berbicara tentang mengontrol persaingan di sekolah. Lalu ada 5 orang yang berpendapat. Dari 5 orang ini, 2 mengatakan yes, ya harus dikontrol. 2 orang bilang no. Berarti posisinya kan 50-50, gitu ya, 50-50, gitu ya. 1 orang yang seharusnya menjadi penentu malah bilang neutral, gitu ya. 1 orang yang harusnya menjadi penentu justru bilang neutral, gitu ya. Jadi 2 yes, 2 no, 1 neutral. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa berkaitan dengan school competition posisinya 50-50, gitu ya, posisinya seimbang, sehingga jawaban yang paling baik adalah objektif, sebagaimana yang disebutkan oleh Givari barusan. Apa itu objektif? Objektif itu neutral, tidak berpihak, atau pas di tengah, gitu ya, atau seimbang, gitu ya. Jadi tone atau attitude dari si penulis itu bisa dibagi menjadi 3. Yang di tengah, gitu ya, itu disebut neutral atau dikenal juga dengan istilah objektif. Itu yang di tengah. Ketika posisinya 50-50 atau posisinya tidak ada yang berpihak, tidak ada yang berpendapat ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, ketika ada jadi jawaban untuk yang ini nih objektif, ya betul. Jawaban untuk ini objektif. Kenapa? Karena posisinya 50-50 gitu ya. Karena posisinya 50-50 gitu ya. Karena posisinya 50-50 maka dia neutral gitu. Nah, bagaimana kalau tone-tone yang lain gitu? Saya nggak tahu nih artinya encouraging, passionate, biased, humorous itu apa gitu ya. Encouraging gitu ya. Encouraging adalah sebuah tone yang letaknya di sini. Nah, di sini gitu ya. Encouraging. Sebentar saya geser karena nggak cukup gitu ya. Jadi encouraging gitu ya, encourage gitu ya. Nah, encouraging itu letaknya di sini, di sisi kanan. Jadi dia di sisi positif, artinya mendorong gitu ya. Encouraging itu artinya mendorong gitu ya. Gitu ya. Sebagaimana passionate gitu ya. Jadi encouraging itu artinya mendorong atau supporting gitu ya. Encouraging dan supporting itu letaknya di situ. Gitu ya. Jadi kadang disebut encouraging, kadang juga disebut gitu ya, supporting gitu ya. Encouraging atau supporting. Nah, begitu juga dengan passionate gitu ya. Passionate itu artinya bersemangat gitu ya. Passionate itu bersemangat. Tentu letaknya juga di situ, di kanan gitu ya. Jadi kalian bisa memahami gitu ya bahwa ada sisi kanan gitu ya. Ada juga sisi yang di tengah gitu ya. Ada sisi yang di tengah gitu. Dan pastinya akan ada sisi yang di kiri gitu ya. Ada sisi yang di kiri gitu. Misalnya gitu ya. Sisi yang di kiri misalnya discouraging. Apa itu discouraging? Lawan dari kata encouraging. Jadi apa, bukannya mendorong tapi justru menolak gitu ya, discouraging, discourage gitu ya. Atau istilah yang lain negatif misalnya gitu ya. Terus apa lagi? Misalnya pessimistic misalnya gitu ya. Karena pessimistic itu juga bisa dimaknai sesuatu yang uh, yang nggak bagus gitu kan ya. Pesimis gitu kan gitu ya. Pessimistic. Terus apa lagi? Banyak lagi. Ada misalnya critical, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan banyak lagi. Nanti seiring dengan waktu, insya Allah kalian akan mempelajarinya, gitu ya. Seiring dengan waktu kalian akan mempelajarinya. Apa saja tone dari teks itu, gitu ya. Tone dari teks itu, gitu ya. Ada banyak, gitu ya. Tapi secara umum dibagi menjadi 3. Apakah dia di tengah, di kanan, atau di
kiri gitu. Nah, bagaimana dengan option D misalnya gitu? Itu biased itu apa? Itu biased gitu ya. Biased itu artinya condong ke satu sisi gitu ya. Bias itu artinya condong ke satu sisi atau berpihak gitu ya. Bias itu artinya berpihak, condong ke satu sisi. Persamaan dari bias gitu ya adalah persamaan dari bias adalah tendensius gitu ya. Nah, ini kalian tahu kata tend itu kan condong ke satu sisi ya. Tendensius itu berarti berpihak ke satu sisi. Itu biased. Humorous ya kalian tahu lah humorous itu apa, saya nggak usah jelasin gitu ya. Humorous itu kalian paham berarti teksnya harus konyol, harus lucu gitu. Iya benar gitu ya, harus ngejokes gitu ya, harus ngejokes. Itu yang tadi teks yang kita baca pertama itu yang apa tentang Andy dan Jennifer itu tone-nya humorous ya. Ya kalau kalian menganggap itu lucu ya humorous. Tapi kalau kalian menganggap itu lucu, bisa-bisa orang yang dibicarakan itu marah-marah sama kalian. Endingnya bisa 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 uring-uringan gitu ya. Kalian senang ya melihat penderitaanku gitu ya. Gitu. Jadi tone itu memang akan terlihat gitu ya dari bagaimana mereka memilih kata-kata gitu ya. Bagaimana mereka menyusun teksnya gitu ya, dan kalian bisa menentukan bagaimana sikapnya si penulis. Jadi tone ini adalah sikapnya si penulis gitu ya terhadap kejadian tersebut gitu. Nah, nanti seiring dengan waktu mudah-mudahan kita akan ketemu dengan banyak teks dan kalian bisa belajar ini gitu ya, karena salah satu soal yang saya lihat banyak dijawab salah oleh para peserta tryout gitu ya SNBT adalah soal ini gitu ya, ketika ditanya tentang tone atau attitude dari si penulis berkaitan dengan teksnya atau berkaitan dengan sesuatu yang dibicarakan di dalam teks gitu ya. Jadi sekali lagi untuk pertanyaannya nomor 3, what is the tone of the thread regarding school competition? Karena 2 lawan 2, 2 yes 2 no, maka posisinya neutral gitu ya, posisinya neutral, dan neutral itu objektif. Encouraging dan passionate ada di sisi kanan. Bias itu berpihak ke satu sisi tapi tidak jelas berpihak di mana. Pokoknya dia berpihak ke satu sisi berarti itu biased atau tendensius. Dan humorous tentu tidak bisa kita pilih sebagai jawaban karena nggak ada humor-humornya sama sekali di sini gitu ya. Nggak ada ketawa-ketawanya sama sekali. Ini ngomongin sesuatu yang sangat serius gitu kan. Jadi humorous nggak bisa kita pilih sebagai jawaban. Objektif jawabannya. Begitu Givari, jawaban yang baik ya yang kamu ambil. Mudah-mudahan ke depan semakin bagus dalam memahami dan membaca teks dan menjawab soal gitu ya. Baik, 3 soal sudah kita selesaikan. Mari kita masuk ke soal berikutnya. Tapi sebelum masuk ke soal berikutnya, saya mau nanya dulu dong ke Pato, Farel, Givari, Lady, dan Vinsa. Apakah ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Cukup Pak dari aku. Cukup ya, jelas ya. Bagus kalau begitu. Lady, Vinsa, aman? Aman Kak. Aman Aman, ya. Baik. Kak. Bagus. Nah, kalau begitu mari sekarang kita masuk ke teks yang kedua. Wah, ini tantangannya semakin besar ya. Teks kedua ini tantangannya semakin besar. Kenapa? Karena kalian mulai berkenalan dengan sesuatu yang namanya comparison text. Comparison text itu, gitu ya, comparison text itu adalah 2 buah teks yang disejajarkan, di sebelah-sebelahin gitu ya. Kadang-kadang bikin gila. Karena apa? Karena satu teks saja sudah bikin kesenewan, apalagi ini 2 teks gitu kan. Tapi itulah pentingnya kalian masuk mulai dari kelas 11 ya. Karena berarti persiapannya kan lebih matang. Lebih berkali-kali nanti ketemu model beginian. Lama-lama kan bisa juga gitu kan. Nah, karena ada 2 teks, ayo kita baca sama-sama teksnya gitu ya. Terus nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ditanyakan pertanyaan yang pertama misalnya. Pertanyaan yang pertama misalnya adalah, nah ini dia. What is the main idea of text 1? Apa hal utama? Jadi main idea itu artinya adalah hal utama, gitu ya. Apa hal utama yang dibicarakan di teks yang pertama? Ya berarti harus kita baca itu teks pertamanya gitu ya. Harus kita baca teks pertamanya untuk mendapatkan apa yang dibicarakan paling utama di teks pertama. Karena memang sebuah teks itu kadang-kadang ngomongnya ngalor ngidul gitu ya. Ngomong ke sana kemari gak karu-karuan. Tapi akan ada satu hal utama, ada satu hal yang berulang-ulang dia sebut lagi.
gitu ya. Dan ini gilirannya lady gitu ya. Gilirannya lady untuk menjawab apa hal utama yang dibicarakan pada passage A gitu ya. Lady, silakan dibaca teksnya. Silakan Lady. Okay, Kak. You've been working and saving for decades for just this moment, retirement, even though you may be ready to stop working full time. Now comes the hard part. Letting yourself use your savings since you no longer will be bringing in that paycheck, which until now has covered your monthly expenses, making the psychological shift from saver to spender is no small effort for most people. Ini sampai habis, Kak. Sampai habis. Sampai habis. Now you have Sambil this ini ya, lump sambil ini ya sum Lady, and sambil dipahami ya, sambil yeah, dipahami apa yang dibaca ya. Ya, silakan. Now, now you have this lump sum and have to draw it down. For some, it's almost physically painful, said David John, a senior strategic policy advisor. Unpredictable factors like market performance, life expectancy, and food issues make spending your money easier said than done. That's why people may be hesitant to tap their savings because they think I have X dollars and it has to last me my whole life, but I have a very uncertain future. So if I touch that, I'm putting myself at risk. Research shows that among retirees with savings, many do not draw down very much, choosing instead to live a life of fixed scores of funds, such as social security or pensions or income from part-time work they take up. A study found that the vast majority of retirees in America still have at least 80% of their savings after 2 decades in retirement. No doubt this is partly because they are among the last generation of workers to benefit from corporate pensions. The psychological reluctance to tap one's savings is a factor for most people regardless of their financial condition. It may become more acute for soon-to-be retirees as they face inflation, unstable markets, and a lack of pensions, John said. They're trying to figure out who they are now that their primary career is over and figuring out what they can and can't do financially. oke Lady, kamu sudah membaca 4 atau 5 Has paragraf? 4 ya? 4 paragraf ya? Betul? Iya betul Pak. Betul 4 paragraf ya. Baik. Baik. 4 paragraf yang kamu baca ini tentang apa dia? Maksudnya dia lagi ngomongin apa yang kamu tangkap? Dia lagi ngomongin tuh Lagi ngomongin apa? ngomongin retirees. Ngomongin tentang, boleh lebih keras sedikit? Ngomongin tentang? Retirees America savings. Oke, baik. Ya, Lady dan yang lain membaca teks dalam kemampuan literasi berbahasa Inggris memang
suatu hal yang harus kita lakukan lagi terus dan seterus gitu ya. Kata kuncinya adalah pada vocabulary gitu ya. Kata kuncinya adalah pada penguasaan kosakata. Karena itu tadi kalian masih ingat ya, saya minta kalian untuk menerjemahkan setiap ucapan dari orang-orang yang berbicara dalam discussion thread yang pertama. Itu karena saya meminta kalian untuk atau encourage kalian untuk menguasai vocabulary yang banyak sehingga ketika membaca sebuah teks dengan vocabulary yang matang kalian bisa memahaminya dengan mudah gitu ya. Nah, teks ini dimulai dengan sebuah statement. You've been working and saving for decades for just this moment, retirement. Apa arti kalimat ini? Arti kalimat ini adalah gitu ya. Arti kalimat ini adalah Anda telah bekerja dan menabung selama puluhan tahun. Anda telah bekerja dan menabung selama puluhan tahun hanya untuk momen ini saja. Momen ini, hanya untuk momen ini. Momen apa itu? Sebuah momen yang diberi nama retirement. Apa itu retirement? Retirement itu adalah pensiun, gitu ya. Sebuah istilah yang mungkin kalian paham untuk orang-orang yang sudah menginjak usia 60-an sekian barangkali, gitu ya. Kalau di Amerika 67 kalau nggak salah, kalau di Indonesia 56 kalau nggak salah sudah pensiun gitu ya. Jadi kalimat ini mengawali teks yang akan dijawab oleh Lady tentang apa gitu ya, tentang apa sebenarnya teks ini gitu ya. Jadi Anda telah bekerja dan menabung selama puluhan tahun, ini puluhan tahun ya, decades, puluhan tahun hanya untuk momen ini, yaitu pensiun. Even though you may be ready to stop working full time, meskipun gitu ya, meskipun, even though itu artinya meskipun ya, boleh kalian tulis kalau kalian ngerasa ini penting gitu ya, karena kata sambung itu sering berulang. Meskipun Anda mungkin siap untuk bekerja full time, ya, mungkin Anda siap untuk berhenti bekerja full time. Sekarang datang bagian yang paling sulit, gitu ya. Sekarang datang bagian yang paling sulit. Apa itu? Bagian yang paling sulit adalah membiarkan diri Anda, gitu ya, membiarkan diri Anda menggunakan tabungan Anda, gitu ya, membiarkan diri Anda menggunakan tabungan Anda. Kenapa? Kok harus begitu? Karena since itu artinya bisa karena ya, karena Anda tidak lagi gitu ya membawa uang pulang, gitu ya, karena Anda tidak lagi membawa uang pulang, gitu ya. Yang gitu ya, yang sampai sekarang sebenarnya uang-uang tersebut menutupi kebutuhan bulanan Anda, gitu ya, menutupi pengeluaran, expenses itu pengeluaran. Nah, itulah yang dibicarakan di bagian pertama, gitu ya. Terus dia lanjutkan dengan ini, making the psychological shift, membuat perubahan psikologi, gitu ya, membuat perubahan psikologis dari saver, dari orang yang menabung menjadi spender, menjadi orang yang menghabiskan, bukanlah hal yang mudah, gitu ya, bukanlah hal yang mudah bagi sebagian besar orang, gitu ya. Jadi teks ini dimulai dengan sebuah basa-basi. Kalau setelah sekian lama bekerja dan menabung, sekarang sudah sampai waktunya Anda pensiun. Dan bagi sebagian besar orang, gitu ya, berubah dari saver, gitu ya, berubah dari saver menjadi spender itu bukanlah hal yang mudah, gitu ya. Lalu di sisa teksnya dia bercerita, gitu ya, tentang bagaimana orang-orang Amerika, gitu ya, merasakan hal ini. Di paragraf kedua dia memulainya dengan sebuah statement, now you have this lump sum and have to draw it down. Sekarang Anda memiliki sejumlah uang, gitu ya. Anda memiliki lump sum, maksudnya sejumlah uang yang lump itu kayak kumpulan, gitu ya. Anda memiliki sejumlah uang dan Anda harus menariknya. Bagi sebagian orang ini hampir-hampir menyakitkan secara fisik. Gitu ya. Bagi sebagian orang ini hampir-hampir menyakitkan secara fisik, gitu. Nah, kenapa? Ya dijelaskan panjang lebar ya di paragraf kedua, karena banyak hal yang mungkin terjadi, gitu. Banyak hal yang mungkin terjadi ketika orang-orang itu sudah tidak lagi menghasilkan uang. Jadi intinya mereka tidak mau, gitu ya. Mereka tidak mau meletakkan diri mereka dalam sebuah resiko yang besar. Kalau mereka mengambilnya, gitu ya. Kalau mereka mengambilnya, maka mereka seolah-olah meletakkan diri mereka pada bahaya, gitu ya. Nah,
di kalimat pertama paragraf ketiga dikatakan, penelitian menunjukkan di antara para retirees itu orang-orang yang pensiun, gitu, di antara para orang-orang yang pensiun, banyak di antara mereka yang tidak menarik uang mereka dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Tidak heran, gitu ya, tidak heran. Vast majority of retirees in United States in America, sebagian besar orang-orang pensiun di Amerika itu masih memiliki sekitar 80% dari uang pensiun mereka, atau masih memiliki 80% dari tabungan mereka setelah, gitu ya, setelah 20 tahun, gitu ya, setelah 20 tahun pensiun. Jadi setelah 20 tahun pensiun, 80% dari uang tabungan masih mereka miliki. Itu di Amerika begitu, gitu ya. Nah, lalu di paragraf terakhir diceritakan kalau the psychological reluctance, keengganan psikologis, gitu ya, keengganan psikologis untuk menarik uang, gitu ya, bagi para retirees ini adalah, gitu ya, bagi sebagian besar retirees ini, regardless, tidak memandang, gitu ya, their financial condition, gitu ya. Jadi yang tabungannya besar maupun yang tabungannya kecil itu sama-sama enggan untuk menarik tabungan ketika mereka pensiun. Ya alasannya karena mereka merasa mereka sedang berada dalam ketidakpastian. Jadi kalau mereka menarik uang tersebut, maka mereka meletakkan diri mereka dalam sebuah bahaya, gitu. Nah, itulah pemahaman dari teks ini, gitu ya. Jadi teks ini berbicara tentang apa? Tentang retirement. Emang kenapa dengan retirement? Ternyata sebagian besar orang-orang Amerika yang pensiun, yang retired, itu tidak berani mengambil uang tabungan mereka dalam jumlah besar. Karena mereka menganggap, gitu ya, bahwa ini sangat berbahaya. Begitu ya. Nah, jadi kalau ditanya teks ini tentang apa? Misalnya saya nanya tentang Lady, maka Lady bisa menjawab dengan teks ini ngomongin tentang retirement. Gitu. Lady bisa menjawab dengan gitu. Kenapa dengan retirement-nya Lady? Rupanya setelah pensiun, orang-orang di Amerika itu tidak berani mengambil uang tabungannya dalam jumlah besar. 80% uang mereka masih ada di tabungan setelah 20 tahun pensiun. Dan orang-orang Amerika ini, yang diceritakan orang Amerika ya di sini, nggak menyinggung orang lain, semua diceritakan Amerika. Dan orang-orang Amerika ini rupanya sudah pensiun selama 20 tahun dan uangnya masih tersisa 80% uang tabungannya, gitu ya. Dan ini tidak terpengaruh oleh apakah dia tabungannya banyak atau tabungannya sedikit. Yang tabungannya banyak juga enggan mengambil banyak dari tabungannya, yang tabungannya sedikit juga demikian. Nah, begitu kurang lebih cara memahami sebuah teks, gitu ya. Jadi kalian memahami teks itu pertama tentu kalian baca, gitu ya. Di tahap ini kan belum cepat ya. Di tahap ini kan belum cepat. Kalian baca secara keseluruhan, pahami secara menyeluruh paragraf pertama, gitu ya. Pahami secara menyeluruh paragraf pertama. Secara menyeluruh, gitu, karena paragraf pertama itu penting semuanya, gitu ya, terutama kalimat pertama dan kalimat terakhir itu penting banget, gitu ya. Nah, setelah itu baca atau pahami secara mendalam kalimat-kalimat awal dari setiap paragraf selanjutnya. Jadi ketika kalian membaca semuanya, tentu ada bagian yang lepas, gitu ya, tapi jangan sampai lepas di bagian-bagian yang penting, gitu ya. Bagian-bagian yang penting itu apa? Ya, saya hapus lagi ya, semuanya saya hapus. Saya akan tunjukkan bagian-bagian penting dari sebuah teks. Jadi bagian penting dari sebuah teks itu akan menjadikan kalian mampu memahami teks walaupun tidak semuanya kalian baca, gitu ya. Nah, bagian-bagian penting dari sebuah teks itu tentu yang pertama adalah paragraf pertama, gitu ya. Paragraf pertama secara menyeluruh. Ya, paragraf pertama secara menyeluruh itu penting karena itu semua bagian dari paragraf pertama harus dibaca. Dan dari yang penting ini, gitu ya, dari yang penting ini ada dua bagian yang sangat penting, gitu ya. Ada dua bagian yang sangat penting, dan dua bagian yang sangat penting itu adalah kalimat pertama, gitu ya, kalimat pertama dan kalimat terakhir, gitu ya. Jadi paragraf pertama semua penting, tapi ada dua yang paling penting, kalimat pertama dan terakhir. Karena apa? Karena kalimat pertama memberikan gambaran besar tentang apa ini, gambaran besar ini tentang retirement, dan kalimat yang kedua, kalimat terakhir memberikan gambaran yang lebih spesifik. Ada apa dengan retirement? Rupanya ada masalah dari berubah dari saver menjadi spender, itu masalah besar, gitu ya. Dari penabung menjadi penghabis itu menjadi
masalah besar. Nah, setelah itu, gitu ya, selanjutnya adalah bagian, tentu semua bagian penting, tapi nah ini ya, kalimat-kalimat pertama, gitu ya, dari apa? Sebuah paragraf, gitu ya, kalimat-kalimat pertama dari sebuah paragraf. Kalimat-kalimat pertama dari sebuah paragraf, gitu ya, itu biasanya menjadi ide pokok dari paragraf itu. Jadi ketika kita sudah menguasai paragraf 1, kita sudah bisa menebak ini arahnya mau dibawa kemana. Terus kita baca paragraf selanjutnya secara menyeluruh, tapi berikan perhatian lebih, gitu ya, berikan perhatian lebih pada kalimat-kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Karena kalimat-kalimat pertama setiap paragraf ini menjadi main idea atau topik dari, gitu ya, dari tiap paragraf. Gitu kurang lebih ya. Nah, semoga kalian paham, dan ketika nanti bertemu dengan teks yang lain, kalian bisa menghabisinya dengan lebih baik, gitu ya. Nah, sekarang silakan Lady, menurut kamu soal nomor 4 apa jawabannya? Menurut aku jawabannya yang D. Apa itu? Most retirees in America do not use their saving a lot in retirement. Betul, Lady. Betul, itu jawaban yang baik ya. Jadi sebagian besar pensiunan di Amerika Serikat itu tidak menggunakan tabungan mereka dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Tidak menggunakan tabungan mereka dalam jumlah yang banyak ketika mereka pensiun. Mereka hanya menggunakan 20% dalam 20 tahun. Berarti 1 tahun cuma 1%. Terus mungkin kalian bilang, mungkin tabungan mereka jutaan dolar kali ya, Kak. Ya bisa jadi sih. Kalau tabungnya jutaan dolar ya cukup-cukup aja sih kayaknya gitu ya. Cukup-cukup saja. Tapi yang paling penting memang untuk menemukan main idea, kalian harus melihat apa yang paling utama dibicarakan di dalam teks ini, yaitu sebagian besar orang Amerika yang pensiun tidak menggunakan tabungannya dalam jumlah banyak ketika mereka pensiun, gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya, berarti gilirannya Vinsa. Silakan Vinsa, soal nomor 5. Okay. Ya, pertanyaannya adalah, boleh dibaca pertanyaannya dulu, Vinsa? Oh yeah. Which of the following best restates the second sentence in paragraph 1 in text 2? Oke, mana di antara hal berikut ini yang paling baik, gitu ya, menyatakan kembali. Restate itu artinya menyatakan kembali. Menyatakan kembali apa? Menyatakan kembali kalimat kedua, gitu ya, menyatakan kembali kalimat kedua di paragraf 1 yang ada di teks 2. Ini memang menyebalkan ya. Kenapa nggak dia tulis saja kalimatnya gitu kan? Tapi menyuruh kita malah cari kalimat kedua, paragraf 1, teks 2. Ini kan menyebalkan. Tapi harus dicari gitu ya. Pertama, teksnya teks yang kedua gitu ya. Teksnya yang kedua. Terus kalimatnya kalimat yang kedua yang ada di paragraf 1. Ya, jadi yang dia maksudkan adalah kalimat kedua, paragraf 1 yang ada di teks yang kedua gitu ya. Yaitu, the first thing to do is to make a budget and sketch out a plan to cover your expenses. Hal pertama yang harus dilakukan adalah make a budget and sketch out a plan to cover your expenses. Nah, begitu kurang lebih Vinsa kalimatnya, dan tugas kamu adalah menemukan sebuah kalimat yang artinya kurang lebih sama dengan ini. Yang mana kalau begitu? Yang B. Boleh dibaca? Preparing a budget and drafting a plan of your costs is the first thing you should carry out. Iya, betul, gitu ya. Preparing a budget, gitu ya. Jadi kalimat make a budget, gitu ya. Jadi kalimat make a budget atau phrase make a budget diganti dengan preparing a budget. And drafting your plan, tadi ada sketch out your plan, gitu ya, of your cost is the first thing you should carry out, gitu ya. Jadi makna kalimat ini persis sama dengan makna kalimat yang ada di sini. The first thing to do is to make a budget and sketch out a plan to cover your expenses, gitu ya. Congratulations Vinsa, ini jawaban yang baik,
gitu ya. Ini jawaban yang baik, yang betul gitu ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam teksnya. Baik, masih ada soal nomor 6, 7, dan masih ada teks yang lain. Banyak yang harus kita pelajari memang, tapi karena hari ini adalah pertemuan pertama, maka tentu kita lebih pelan-pelan ya. Saya sedang menanamkan pondasi-pondasi dasar dalam pemahaman atas teks, sehingga saya agak pelan-pelan menyampaikannya. Tapi mudah-mudahan dengan pondasi yang baik ini nanti ke depan kalian bisa lebih ngebut gitu ya. Yang paling penting kalian memahami apa yang saya sampaikan tadi dan mulailah mencoba gitu ya. Habis ini apa yang harus aku lakukan, Kak? Yang harus kalian lakukan habis ini adalah mulai mencoba menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Mandiri, sendirian gitu ya. Dan akan kita koreksi, akan kita diskusikan bersama-sama pada pertemuan yang mendatang. Insya Allah biasanya pertemuan bahasa Inggris itu sebulan sekali gitu ya. Jadi kalau hari ini kita bertemu di bulan Februari, ada kemungkinan kita akan ketemu lagi nanti di bulan Maret misalnya gitu ya, lalu bulan April gitu ya. Nah, setiap bulan kita akan terus mempelajari, menambah kemampuan kita dalam literasi berbahasa Inggris. Mudah-mudahan sampai pada suatu titik kalian menjadi ahli dalam literasi bahasa Inggris, gitu ya. Oke, sampai di sini Pato, Farel, Givari, Lady dan Vinsa. Apakah ada yang mau kalian tanyakan? Silakan ditanyakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup, Kak. Cukup ya? Baik, kalau begitu. Untuk yang lain gimana, Lady dan Vinsa? Aman-aman saja kah? Ya, aman. Aman ya? Oke, baik. Baiklah, semoga bermanfaat ya apa yang baru saja kalian pelajari ini. Ingat pesan saya, kuasai betul bagaimana teknik menjawabnya, kuasai betul bagaimana memahami teks dan memahami pertanyaannya. Latihlah dengan soal-soal yang tersisa, dan nanti kita ketemu lagi dan akan membahasnya kembali gitu ya. Kita sudah sampai soal nomor 5 dan masih ada sekitar 15 soal di belakang di lesson 1 ini yang akan kita pelajari lagi. Begitu ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Okay, Thank you, Kak. anytime. Anytime. Good luck for you. Okay.